semuanya, welcome back to my channel. Dan di kali ini kita akan membuat rumahnya kunci. Ya, jadi bukan gantungan kunci, tapi memang benar-benar rumahnya kunci. Dan di sini kita butuh inner seperti ini. Oke, jadi nanti ini ada kancing ceteknya seperti ini. Nah, nanti kuncinya itu kita centelin di sini. Terus nanti salah satu kancingnya ini akan nempel di rajutan kita seperti ini. Nah, begini. Jadi bahannya di sini saya menggunakan ini ada innernya dari Yabuja House. Lalu untuk benangnya saya pakai yang D27 3 warna. Jadi ini untuk covernya. Lalu yang kuning sama putih ini untuk aplikasinya. Untuk hakpennya saya pakai yang nomor 4, tulip nomor 4 atau 2,5 mili. Lalu kita butuh jarum jahit. Jadi di sini ada 2 warna jarum jahit. Yang biru ini karena nanti untuk menjahit inner ke rajutan. Lalu yang putih ini untuk menjahit kancing ceteknya ke rajutan. Oke. Ada jarum jahit, ada benang jahit, dan korek untuk memotong benang poliesternya. Oke, jadi kita nggak pakai gunting. Dan kita mulai saja tutorial kita untuk key house. Oke, sebelum kita memulai row 1, kita buat slip knot. Setelah itu kita buat chain 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi buat chainnya ini jangan terlalu rapat. Nah, berikutnya row 1 akan kita mulai dari chain kedua dari hook 1, 2. Kita ambil bump loop atau loop yang di belakang. Kita buat single crochet 18. 1, 2, 3, 17, dan 18. Seperti ini row 1. Jadi kita itu akan mulai merajutnya itu dari bawah bagian inner. Nah, seperti ini. Jadi ini 8,5, lalu tingginya itu kurang lebih 11,5. Jadi 8,5 tingginya 11,5. Oke. Row 1 selesai, berikutnya kita putar dan kita ke row 2. Sebelum memulai row 2, kita buat chain 1 sebagai bantuan naik. Dan row 2 kita mulai dari stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 18. 2, 3, 17, dan 18. Row 2 selesai dan kita putar. Nah, yang berikutnya row 3 sampai row 10 itu sama seperti row 2. Oke, jadi row 3 sampai row 10 single crochet 18. Silakan dilanjutkan sampai di row 10 selesai. Dan ini row 10 ya. Oke, sampai row 10 selesai, lalu kita putar dan kita ke row 11. Jadi di row 11 di awal row kita skip 1, yang paling awal ini kita skip, lalu pada stitch yang kedua kita mulai membuat single crochet 15. 1, 2, 3, 4, 14, dan 15. Dan tersisa 2 stitches yang terakhir kita buat decrease atau pengurangan. Row 11 selesai, kita putar lalu chain 1 sebagai bantuan naik.
Berikutnya row 12, 13, 14, berarti 3 row. Oke, 3 row berikutnya kita hanya akan membuat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 16. Oke, dilanjutkan. Ini dilanjutkan row 12, 13, 14 atau 3 row berikutnya. Single crochet 16 pada setiap row. Dan ini sampai row 14 yang sudah selesai. Lalu kita putar dan kita ke row 15. Di row 15 kita akan membuat decrease lagi. Jadi di awal row kita skip 1. Berikutnya kita buat single crochet 13. 1, 2, 3, 4, 12 dan 13, lalu tersisa 2 stitches yang terakhir kita isi dengan decrease. Jadi di row 15 ini kita akan punya 14 stitches. Oke, row 15 selesai dan kita putar. Berikutnya row 16, 17, 18. Ada 3 row. Nah, 3 row berikutnya itu kita buat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 14 pada setiap row. Silakan dilanjutkan dulu untuk row 16 sampai row 18 single crochet pada setiap stitch. Dan ini sampai row 18 yang sudah selesai. Sekarang kita ke row 19. Jadi kita putar dan row 19 kita akan membuat pengurangan atau decrease lagi. Kita akan buat skip 1 dulu, berikutnya single crochet 11 lalu decrease. Ini skip 1. Berikutnya single crochet 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, tersisa 2 stitches yang terakhir dan kita buat decrease. Row 19 selesai, kita punya 12 stitches, lalu putar. 2 row berikutnya, row 21 dan row 22, kita hanya akan membuat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 12. Nah, untuk row 20 dan row 21 silakan dilanjutkan single crochet pada setiap stitch. Setelah row 21 selesai, lalu kita putar dan kita ke row 22. Kita buat decrease lagi. Skip 1. Berikutnya kita buat single crochet 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tersisa 2 stitches yang terakhir kita buat decrease. Dan ini row 22 selesai, lalu kita putar. Jadi untuk row 22 ini kita akan punya single crochet 10 atau 10 stitches. Berikutnya row 23 hanya membuat single crochet pada setiap stitch atau single crochet 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Row 23 selesai dan kita putar. Berikutnya kita ke row 24. Di row 24 kita buat decrease lagi. Jadi kita skip 1, berikutnya single crochet 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Tersisa 2 stitches yang terakhir, kita buat decrease. Dan row 24 selesai, kita punya 8 stitches, lalu putar. Dan di row 25 kita buat single crochet 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Row 25 selesai, kita putar dan kita ke row 26. Di row 26 kita buat decrease, skip 1, berikutnya single crochet 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan tersisa 2 stitches yang terakhir, kita buat decrease. Row 26 selesai, kita punya 6 stitches. Lalu putar, chain 1, dan row 27 kita buat single crochet 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini sampai row 27 selesai. Berikutnya kita putar dulu dan kita ke row 28. Jadi pada row 28 kita akan membuat lining atau single crochet berkeliling pada 4 sisi. Row 28. Kita buat chain 1 dulu, berikutnya buat single crochet 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tersisa 1 stitch yang terakhir. Di sini kita buat increase atau 2 single crochet dalam 1 stitch. Increase. Oke, lanjut ke yang bagian samping, kita buat single crochet 27. Ups. Satu, dua, tiga, 26, dan yang di stitch yang paling pojok ini, 27. Berikutnya kita lanjut yang di bagian bawah. Di paling sudutnya, di stitch yang pertama, ini kita buat increase. Oke, increase. Berikutnya lanjut dengan single crochet 16. 1, 2, 3, 15, dan 16. Dan ini di pojok ini ada tersisa 1 stitch yang terakhir, kita buat increase. Dan lanjut ke sisi samping, kita akan buat single crochet 28. 1, 2, 3, 27, dan 28. Oke, berikutnya kita slip stitch pada single crochet yang pertama.
tapi biar rapi, nggak ada jendolan gitu. Jadi ini hakpennya kita lepas dulu, lalu kita masukin hakpen pada stitch yang pertama, masuknya dari belakang seperti ini. Benang yang kita lepas, ambil kembali, bawa dengan hakpen, tarik ke belakang. Baru di sini kita slip stitch. Dan fasten off atau putus benangnya. Biar terkunci, kita kunci sekali lagi. Oke. Dan ini untuk covernya selesai. Jadi yang seperti ini kita bikin 2. Oke. Kita bikin 2 seperti ini. Dan berikutnya kita akan buat aplikasi. Jadi di sini aplikasinya saya pakai motif jamur. Kita buat batang jamurnya. Jadi di sini batang jamurnya saya pakai benang yang warna putih. Hooknya tetap pakai nomor 4. Kita buat slip knot. Berikutnya kita buat chain 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan kita mulai dari chain kedua dari hook 1, 2, kita ambil yang loop yang di belakang atau bum loop. Kita buat single crochet 4. 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya half double crochet 4. 1, 2, 3, dan 4. Dan ini tersisa 1 stitch yang terakhir, kita isi dengan 3 single crochet. 1, 2, dan 3. Ups. Kita lanjutkan ke sisi yang berikutnya, kita buat half double crochet 4. 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya lanjut dengan single crochet 4. 1, 2, 3, dan 4. Kita potong dulu benangnya atau fasten off. Jadi ini agak panjang motongnya karena nanti kita akan menjahit batang jamur aplikasi ini ke covernya. Nah, ini setelah kita potong, kita slip stitchnya begini aja. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat bagian atas jamur. Oke, jadi kita buat magic ring. Berikutnya chain 1 dan buat 3 single crochet di dalam magic ring. 1,
2, 3. Oke, lalu tarik ekor benangnya dan kita putar. Jadi kita nggak slip stitch, kita akan merajutnya bolak-balik. Sekarang kita masuk ke row 2, kita buat chain 1 dulu, lalu kita mulai pada chain yang sama dengan chain 1, kita buat increase atau 2 single crochet dalam 1 stitch. 1, ups, 2, stitch berikutnya kita isi dengan single crochet. Dan stitch berikutnya atau stitch yang terakhir kita isi dengan increase atau 2 single crochet dalam 1 stitch. Ups, ini agak keras karena tadi pas buat chain row satunya, buat single crochet row satunya, nariknya terlalu semangat. Single crochet dan satu lagi single crochet masih di stitch yang sama. Dan row 2 selesai, lalu kita putar chain 1. Berikutnya kita ke row 3, di row ketiga kita buat increase 2 single crochet dalam 1 stitch. Berikutnya single crochet 3. Ups. Satu, dua, tiga, dan di stitch yang terakhir kita isi dengan increase. Row 3 selesai. Kita putar dan kita ke row 4. Chain 1, berikutnya increase, berikutnya single crochet 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan di stitch yang terakhir kita buat increase. Row 4 selesai, kita putar lalu chain 1. Kita masuk ke row 5, di row 5 kita buat increase. Berikutnya single crochet 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan di stitch yang terakhir kita isi dengan increase. Row 5 selesai, kita putar lalu chain 1. Sekarang kita ke row 6. Di row 6 kita akan buat increase, berikutnya single crochet 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, lalu isi increase pada stitch yang terakhir. Oke, ini row 6 selesai. Sekarang kita ke row 7. Kita buat chain 1, lalu buat single crochet 13. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Oke. Dan ini row 7 selesai. Dan kita putar. Kita masuk ke row 8. Di row 8 kita skip 1. Jadi kita tidak bikin chain 1 di awal row. Langsung skip 1. Lalu single crochet 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan tersisa 2 stitches yang terakhir kita buat decrease atau pengurangan. Single crochet 2 together. Oke, ini row 8 kita selesai. Dan berikutnya kita ke row 9. Jadi row 9 itu row yang terakhir. Kita buat lining. Single crochet pada setiap stitch dan di setiap sudut. Sudut, sudut, sudut kita isi dengan increase. Seperti ini. Berarti kita langsung masuk ke yang ke kiri ya. Ke kiri. 1. Ini boleh diberi penanda. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Berikutnya ini kita sampai di sudut yang atas yang kita tadi bikin magic ring. Oke, di sini ini kita isi dengan increase atau 2 single crochet dalam 1 stitch. Increase. Berikutnya lanjut ke sisi yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berikutnya ke yang bagian bawah. Kita lihat stitch pertamanya yang ini, berarti ini sudutnya. Kita isi dengan increase. Increase. Lanjut single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan yang di sudut stitch yang terakhir kita buat increase. Oke, berikutnya kita slip stitch. Jadi biar slip stitchnya rapi, ini penandanya boleh diambil, hakpennya lepas dulu, lalu kita masuk ke stitch yang pertama dari belakang. Ups. Oke, seperti ini. Ambil lagi loopnya, bawa masuk ke belakang dan slip stitch. Dan ini potong benangnya agak panjang karena nanti untuk menjahit jamurnya ini di
covernya. Oke, seperti ini. Nah, ini teman-teman boleh kasih garis-garis putih dari benang yang putih. Jadi opsional aja. Teman-teman boleh kasih, boleh tidak. Kalau dikasih berarti cuman pakai jarum tapestri aja bikin garis-garis putih random gitu, di mana aja nempatin nggak apa-apa. Nah, ini saya kasih aplikasi putih dan nempatinnya random, cuman gini aja. Jadi setelah ini baru kita akan finishing. Jadi finishingnya itu kita pasang dulu untuk batangnya. Jadi kalau saya lem dulu, ini pakai lem uhu aja. Saya kasih lem sedikit di tengahnya, baru kita jahit pinggirnya. Jadi jahitnya jahit biasa aja. Ini setelah batangnya terpasang, berikutnya kita pasang kepalanya. Jadi kalau saya paskan lalu lem dulu sama lem uhu. Oke, udah dilem baru kita jahit pinggirnya. Jadi cara jahitnya juga sama kayak yang pas bagian batang ini. Jadi dijahit pakai jarum tapestri aja. Oke. Dan ini sudah selesai untuk pemasangan aplikasi jamurnya. Jadi seperti ini. Nah, ini nanti untuk yang bagian depan. Berikutnya kita ambil cover yang satunya lagi dan ini untuk bagian belakang. Karena nanti kita akan joining kedua bagian ini. Cuman sebelum kita joining ada satu lagi yang harus kita kerjakan. Jadi kita pasang kancingnya. Nah, kancingnya ini ada dua kancing ceteknya. Yang satunya ini udah gandeng sama talinya. Nah, yang ini kita pasang di sini. Nah, pasangnya itu pakai jarum dan benang jahit, lalu kita jahit ulang di jahitannya ini. Jadi nusuknya itu di lubang-lubang jahitannya. Oke. Nanti jadi ambil di bawah, di sini boleh, agak ke bawah gini boleh. Pas di tengah-tengahnya begini. Oke. Ini sudah terpasang seperti ini, jadinya sudah terpasang, jadi dijahit biasa aja. Berikutnya kita akan joining bagian depan dan bagian belakang. Joiningnya kita menggunakan slip stitch. Jadi kita akan joining di bagian samping, dan sebelum joining kita harus tahu di stitch awal dan stitch akhir kita akan joining. Jadi ini untuk bagian bawah. Kan kita tadi buat increase, oke? Increase. Di increase yang luar kita beri penanda. Berikutnya ini juga sama, ini increase-nya ada 2 stitch, yang di luar beri penanda. Nah, untuk bagian atas juga sama, ini increase, yang di luar beri penanda, ini increase, yang di luar beri penanda. Begitu pula yang bagian belakang ini juga sama. Oke, nah sekarang kita joining. Kita joining di sisi yang kanan dulu, kanan yang menghadap ke kita. Ini jadi bagian dalam sama bagian dalam saling berhadapan seperti ini, dan kita joining yang bagian kanan. Kita joining bagian kanan,
kita buat slip knot, lalu benangnya yang sudah kita slip knot masukkan dulu di hakpen. Nah, kita akan slip stitch di loop yang dalam. Jadi kalau untuk bagian depan, ini kita ambilnya yang back loop. Nah, kalau untuk yang bagian belakang, yang dalam itu berarti yang front loop. Oke. Di sini berarti sama yang ini. Kita slip stitch pada setiap stitch. Ini front loop, yang di depan back loop, yang di belakang front loop. Slip stitch. Yang di depan back loop, yang di belakang front loop. Slip stitch. Yang di depan back loop, yang di belakang ambil front loop, lalu slip stitch. Nah, untuk ekor benangnya ini kita tindis. Jadi nindisnya itu kita selang-seling, kita tindis lepas. Yang di depan back loop, yang di belakang front loop, back loop, front loop, back loop, front loop. Ekor benangnya kita ambil, kita tindis, lalu back loop, front loop, yang benang, sisa benang, ekor benangnya kita lepas. Oke, back loop, front loop, ekor benangnya kita tindis. Ups. Back loop, front loop, ekor benangnya kita lepas. Oke, nah ini dilanjutkan sampai di stitch yang terakhir, lalu fasten off dan rapikan benangnya di bagian dalam. Dan untuk joining sisi kanan selesai, sekarang kita akan joining sisi kiri. Tapi sebelum kita joining, jadi innernya ini kita pasang dulu. Oke, pastikan pas seperti ini. Berikutnya kita joining bagian sisi kiri, caranya sama seperti yang sisi kanan. Jadi kita buat slip stitch pada setiap stitch, dan slip stitchnya itu kalau yang bagian depan di loop pakai back loop, yang belakang pakai front loop. Nah, kalau tadi di sisi kanan kita memulai dari bagian bawah, sudut bawah. Nah, kalau untuk yang sisi kiri kita akan memulai joining dari yang sudut atas. Oke. Nah, ini harus talinya ini pastikan tidak twist. Ini talinya boleh dipasang dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini silakan dilanjutkan. Untuk joining sisi yang kiri caranya sama seperti sisi kanan. Oke, dan ini setelah sisi kirinya juga sudah kita joining. Berikutnya, teman-teman silakan jahit bagian bawah inner sama rajutannya, biar nanti innernya nggak lepas-lepas, kayak seperti ini. Nah, jika ada yang bingung untuk cara jahitnya, nanti saya kasih link tutorial di kolom komen, silakan dicek, nanti saya pin komennya. Nah, kalau sudah, kita bisa pasang kuncinya seperti ini. Jadi ini ada gantungan kuncinya seperti ini. Terus kalau kita mau simpen di tas, kan biasanya kita suka lupa naruh-naruh kunci. Nah, kalau mau disimpan, talinya tarik aja, langsung kancingkan seperti ini. Oke, dan ini untuk key house kita selesai, atau rumah kunci kita selesai. Dan selesai juga tutorial dari saya. Oke, terima kasih sudah mampir di channelnya Yarn and Story. Dan bye-bye.